Teman-teman, nama saya Kasniar Muin. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Dalam video ini, saya akan membahas tentang permasalahan anak usia dini. Permasalahan yang dihadapi anak dapat dilihat melalui tingkah laku anak pada saat anak bermain. Berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan anak, perkembangan anak tidak hanya menghambat perkembangan emosi dan sosialnya, akan tetapi juga menghambat perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasanya. Setiap permasalahan anak harus dianalisis latar belakang atau penyebabnya dan ditangani secara menyeluruh yang mempertimbangkan aspek biologis, sosial, emosional, serta aspek kognitifnya. Rumusan masalah. 1. Frekuensi perilaku menyimpang yang tampak. Maksudnya di sini seberapa banyak tingkah laku yang menimbulkan masalah muncul. Misalnya, anak ngambek setiap hari, malahan beberapa kali dalam sehari, maka hal itu pertanda anak bermasalah. Kedua, intensitas perilaku, maksudnya tingkat kedalaman perilaku anak yang bermasalah. Misalnya, rentang perhatian anak untuk konsentrasi sangat pendek. Anak mudah beralih perhatiannya baik dalam belajar atau bermain. Ketiga, usia anak, yaitu tingkah laku anak yang mencolok, yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak seusianya. 3. Ukuran norma budaya, maksudnya anak dikatakan bermasalah sangat tergantung pada ukuran budaya setempat. Tujuan dari makalah ini untuk mengetahui permasalahan-permasalahan anak. Pembahasan pengertian permasalahan anak. Permasalahan anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangan. Itu menurut Anonom 2006, sedangkan menurut Rita Eka Isati 2005, kriteria statistik adalah perkembangan rata-rata fisik seseorang yang sesuai dengan norma statistik. Sedangkan kriteria sosial adalah tingkah laku yang dianggap menyimpang dari aturan sosial suatu daerah. Kemudian kriteria penyesuaian diri adalah kemampuan individu menyesuaikan diri, perilaku yang dianggap meresahkan atau mengganggu diri sendiri, ataupun orang lain dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Anak bermasalah pada usia TK 4-6 tahun yang memiliki perilaku non-normatif dilihat dari perkembangannya atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, baik waktu belajar maupun dalam aktivitas bermain di sekolah atau di rumah. Untuk mengetahui apakah anak bermasalah, pendidik pendidik, orang tua, guru, orang dewasa di sekitarnya perlu mengetahui tahapan perkembangan anak dalam segala aspek.
Gangguan perkembangan anak usia dini. Gangguan sosial emosional dapat dikonseptualisasikan sebagai salah satu fokus di dalam diri anak. Tetapi, kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri adalah adanya sejumlah anak yang memperlihatkan perilaku sumbang, bertingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma budaya, norma umur, norma kecakapan, keterampilan, maupun norma sosial yang berlaku dalam lingkungan di mana anak berada. Kebanyakan masalah sosial dan emosi dianggap sebagai hasil faktor lingkungan, seperti penyiksaan terhadap anak, pengasuhan yang tidak konsisten, kondisi hidup penuh tekanan, lingkungan yang penuh kekerasan, atau penggunaan alkohol dan kekerasan fisik yang terjadi dalam keluarga. Pada saat yang bersamaan, penyebab biologis seperti faktor keturunan, ketidakseimbangan zat-zat kimia dalam tubuh dapat merusak jaringan otak, dan penyakit yang disertai juga masalah perkembangan sosial emosional. Gangguan kebiasaan terjadi secara terus-menerus, sebagian besar sengaja dan tanpa dikendalikan oleh fungsi motorik anak, termasuk ngompol, kotoran, menggigit kuku, hobi mengisap jempol, makanan berlebihan, tidur sambil jalan, dan gagap. Kebiasaan ini sering terjadi diulang. Mereka akan melawan perubahan. Banyak dari kita tidak sadar tentang kebiasaan-kebiasaan itu. Sering kita melakukan kebiasaan tanpa menyadari bahwa kita melakukannya. Faktor penyebab masalah anak usia dini. Pertama, pembawaan, yaitu anak dengan semua keadaan yang ada pada dirinya. Kedua, lingkungan keluarga, mencakup pola asuh orang tua, keadaan sosial, ekonomi keluarga, dan lain-lain. Lingkungan sekolah meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, alat bantu, kurikulum, dan lainnya. Masyarakat mencakup pergaulan, norma, adat istiadat, dan lain-lainnya. Faktor penyebab secara spesifik terhadap masing-masing jenis gangguan yang dibatasi pada pembahasan makalah ini antara lain faktor pemicu agresivitas, kedua, faktor pemicu kecemasan, ketiga, faktor pemicu temper tantrum, keempat, faktor pemicu penarik diri, kelima, faktor pemicu hipersensitivitas. Jenis-jenis permasalahan anak, pendidikan anak usia dini. Pertama, fisik. Kedua, psikososial. Ketiga, permasalahan anak usia dini secara umum. Permasalahan fisik anak usia taman kanak-kanak. Pertama, masalah motorik, masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah berbahasa, dan masalah kognitif. Permasalahan psikososial
pada anak usia dini. Masalah sosial emosional anak. Permasalahan sosial emosional anak juga berasal dari dalam dirinya dan berhubungan dengan orang lain. Kedua, kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi intraprestasinya subjektif dan rangsangan psikologi. Misalnya, bernapas cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Kecemasan ini timbul pada situasi sebagai reaksi emosi sementara. Agresivitas. Agresivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah atau permusuhan atau tindakan kekerasan fisik, verbal atau maupun menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh mengancam atau merendahkan. Perilaku agresif yang dikategorikan tidak wajar apabila perilaku tersebut menetap bahkan sampai mengganggu lingkungannya. Permasalahan anak usia dini secara umum, ya, pertama, gangguan panca indera, cacat tubuh, kidal, hiperaktif, ngompol, gagap, penakut, berbohong, mencuri, agresif, dan autis. 3. Penutup. Kesimpulan, anak usia taman kanak-kanak sudah banyak bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi anak-anak usia dini sebaiknya ditangani sejak awal mungkin agar tidak mengganggu perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Permasalahan anak usia dini yang disebabkan karena faktor internal dan eksternal membutuhkan kerjasama semua pihak dalam menyelesaikannya. Permasalahan anak tidak hanya tanggung jawab guru di sekolah saja, tetapi harus ada kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Terima kasih.